Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mengikuti petunjuknya, mengikuti sunnah Rasulnya, membaca Al-Quran dan mengikuti sunnah orang-orang soleh, maka mereka lah orang-orang yang tersesat. Wa'iyadzubillah. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beristighfar, yang mana amalan yang paling banyak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beristighfar. Istaghfirillah fa inni astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Memohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Beliau adalah orang yang maksum, nabi. Para nabi dan rasul adalah orang yang terjaga, tetapi hikmahnya adalah untuk mengajarkan umatnya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang senantiasa beristighfar akan dibebaskan dari azab, akan dibebaskan dari bencana. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab umatmu wahai Muhammad, umat Islam ini, padahal mereka sudah menentang Nabi, mengusir Nabi dari kota Mekah, menghalangi dakwah beliau, melempari beliau dengan batu, sahabatnya dibunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya tidak akan memberikan azab, menghancurkan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW ini apabila Nabi masih hidup di antara mereka. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, begitu mereka menentang para nabi dan rasul, langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Syuaib, kaum Nabi Nuh alaihissalam, begitu mereka menentang langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, ditangguhkan selama beliau masih hidup di antara mereka. Nah, sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia. Apa yang bisa menjamin kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, menyiksa mereka, menghancurkan mereka selama mereka masih beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu asyara. Beliau bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya asyara, 10 kali. Keutamaan. Para ulama mengatakan salawat Allah Subhanahu wa taala adalah ampunannya kepada hamba-hambanya. Ampunannya kepada hamba-hambanya yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nabi yang terakhir, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syariatnya yang akan berlaku sampai hari kiamat. Dan Al-Qur'an adalah kitab yang membimbing kita sampai hari kiamat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Islam, agama yang menyempurnakan semua syariat-syariat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merugi dan di akhirat termasuk penghuni neraka. Waliyadzubillah. Baik. Pembahasan kita pada subuh kali ini adalah adab-adab Islam. Tadi malam dalam kegiatan tarbiyah kita sudah membahas adab-adab Islami, maka subuh kali ini kita mengulang lagi. Fil i'adati ifadah. Dalam pengulangan itu ada sesuatu yang dapat kita petik makna. Tidak apa-apa kita ulang-ulang. Dengan diulang-ulang kita semakin paham dan di hati kita semakin tertancap keimanan tersebut, akhlak tersebut. Yang pertama, hadis ini adalah hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, ya, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak sesama muslim atas muslim yang lainnya adalah ada 6. Idza laqaitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibahu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza stansahaka fansahhu wa idza marida fa'udahu wa idza mata fa'atba'hu. Yang pertama, adab yang pertama yang diajarkan Nabi SAW adalah yang merupakan hak sesama muslim dengan muslim yang lainnya itu memiliki hak dan harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan berarti kita berdosa. Yang pertama adalah idza laqaitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan sesama muslim, maka berilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan atasmu, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkahnya. Sungguh indah ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Setiap kita bertemu dengan saudara kita, maka kita mendoakan keselamatan baginya, mendoakan keselamatan baginya. Keselamatan ini berlaku mulai dari pagi, siang, sore, sampai malam. Tidak dipisah-pisah. Sebagaimana sebagian orang mengatakan selamat pagi. Kalau tidak ketemu di waktu siang berarti celaka di waktu siang. Selamat siang. Kemudian selamat malam. Kenapa tidak ada selamat subuh ya? Mungkin karena waktu subuh dia masih tidur. Baik. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Maka Islam ini juga dinamakan sebagai dinus salam. Dinu assalam, agama keselamatan yang mengajarkan umatnya untuk senantiasa memberikan keselamatan. Memberikan keselamatan, rahmatan lil alamin. Agama Islam tidak mengajarkan radikalisme, tidak mengajarkan terorisme, tetapi ajaran Islam mengajarkan kedamaian dan kemuliaan. Adapun peperangan dalam Islam itu adalah gerakan pembebasan, bukan penjajahan, perlu diingat. Dalam Islam adalah gerakan pembebasan. Makanya disebut peperangan dalam Islam adalah Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel dari raja yang zalim, artinya dibebaskan. Membela diri terhadap serangan-serangan musuh itu merupakan kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bengis menumpahkan darah, tetapi hal tersebut adalah untuk pembebasan dan membela kemuliaan.
Hak sesama muslim adalah yang pertama memberi salam. Ini berlaku bagi sesama muslim. Dan di sana ada adab-adab yang lain. Misalnya orang yang lebih tua, orang yang lebih muda memberi salam kepada orang yang lebih tua. Orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Kelompok yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dan boleh salah seorang di antara mereka yang mewakili untuk memberi salam. Kalau kita masuk ke dalam rumah, maka kita harus memberi salam. Enggak boleh kita nyelonong. Tahu nyelonong? Ya. Datang bertamu langsung masuk ke ruang tengah, langsung masuk ke dapur-dapurnya orang. Ini tidak boleh. Ini orang tidak memiliki adab. Orang tidak memiliki adab namanya kurang ajar. Ya. Ghairul adab, tidak beradab, tidak berakhlak. Sementara Islam penuh dengan akhlak. Kalau kita datang bertamu, maka kita mengucapkan salam, mengetuk pintunya dan memberi salam. Apabila dipersilahkan masuk, silakan masuk. Apabila tidak ada jawaban, sampai 3 kali kita mengetuk tidak ada jawaban, pulang. Meskipun di dalam kedengaran ada orang. 3 kali memberi salam tidak dijawab, pulang. Begitu pula HP. Kalau menelpon orang 3 kali tidak diangkat, jangan lanjutkan. Berarti dia punya hajat atau kesibukan tidak bisa diganggu. Ya kan? Baik. Kita memasuki rumah kita sendiri, beri salam kepada penghuninya. Maka kita akan memberikan keselamatan, mengucapkan keselamatan, mendoakan keselamatan bagi penghuni rumah. Jangan sampai kita masuk ke rumah kita tidak beri salam. Kalau kita tidak memberi salam, maka syaitan-syaitan akan turut masuk ke dalam rumah-rumah kita dan akan menjadi bencana dan kesengsaraan di dalam rumah-rumah kita. Betapa banyak rumah yang terasa hampa, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan kemaksiatan. Ini mungkin saja karena dia masuk ke dalam rumah tidak mengucapkan salam. Ya, tidak mengucapkan salam. Kemudian adab yang lain tentang salam ini adalah tidak lebih dahulu memberi salam kepada orang kafir. La tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam. Fa in laqaitahu fit tariq fattaruhu ila adiyaqi. Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh memberi salam kepada mereka. Kalau mereka lebih dahulu memberi salam, maka jawabannya adalah wa alaika. Dan atasmu keselamatan kalau kamu masuk Islam. Kalau kita bertemu di jalan, maka kita pepet sampai ke jalan yang sempit, sampai jatuh ke got. Gimana, berani? Kita jalan kaki, mereka naik Pajero. Memberi salam ini bisa menumbuhkan cinta dan ukhuwah di antara kita. Nabi SAW bersabda, siapa yang hafal hadisnya? Nabi SAW bersabda, Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. La yu'minu ahadukum hatta tahabbu. Kalian tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala ma tuhibbuna tahabbuna bi. Apakah saya akan menunjukkan kepada kalian, inginkah kalian saya tunjukkan apabila kalian melakukan hal tersebut kalian akan saling mencintai? Tahabbuna bainakum afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi memberi salam ini menumbuhkan cinta di antara kita. Ya kan? Sesama muslim, bahkan dengan anggota keluarga kita. Masuk rumah beri salam. Jangan nyelonong. Baik? Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, adab yang kedua adalah iza da'aka fa'ajibahu. Apabila diundang maka penuhilah undangan. Memenuhi undangan adalah kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya.
seorang yang diberikan undangan, dipanggil untuk menghadiri acaranya, kemudian dia datang, tentunya akan memberikan kegembiraan tersendiri pada hati-hati kaum muslimin. Dan kita diperintahkan untuk memasukkan kegembiraan kepada hati saudara kita. Ini termasuk sedekah. Idkhalus surur fi qulubil mu'min. Memasukkan kegembiraan di hati-hati orang-orang yang beriman, ini termasuk amal baik, sedekah si Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di dalam undangan tersebut atau hajat atau pesta tersebut ada kemaksiatan, maka kita tidak wajib untuk menghadirinya. Kita harus menghindari maksiat tersebut. Darul mafasid taqaddam min jalbil masalih. Menghindari keburukan lebih utama daripada mengambil manfaat. Ini adalah kaidah dalam Islam. Menghindari keburukan lebih utama dari mencari manfaat. Kalau kita memiliki uzur yang sangat syar'i dan darurat, maka kita meminta izin kepada yang memiliki hajat, tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal yang harus kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah faiza atosha wa hamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin memuji Allah, maka jawablah pujiannya. Ini hak sesama muslim. Dan ini ada satu kisah yang sangat romantis tentang menjawab salam ini. Menjawab tahmid, menjawab pujian dalam bersin ini. Dikisahkan ada dua orang di dalam kereta melakukan perjalanan. Salah satu di antara mereka ini bersin. Ya, dua orang ibu ya dalam satu kereta. Salah satu di antara mereka bersin. Mereka sebelumnya tidak saling mengenal, cuma duduk berdekatan. Salah seorang di antara mereka bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang satunya langsung menjawab pujiannya, yarhamakumullah. Kemudian yang satunya menjawab lagi, yahdikumullah wa yusli balakum. Akhirnya mereka saling berkenalan dan mereka berjanji akan menikahkan anak mereka satu sama lain. Masya Allah. Ya kan, karena hanya menjawab pujian dalam bersin. Akhirnya ikatan mereka semakin dekat dan mereka memiliki hubungan kekeluargaan yang semakin erat karena bersin ini, masya Allah. Ya, barang siapa yang dimudahkan jodohnya jawab bersin. nanti ada yang nikahkan itu. Baik. Kemudian berikutnya adalah faiza istansahaka fansahu. Apabila dimintai nasihat, berilah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah merupakan nasihat. Kita saling menasihati di antara kita. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Makanya kita membutuhkan nasihat orang lain. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Maka kita membutuhkan nasihat saudara-saudara kita. Mungkin saja dengan nasihat tersebut Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan dari kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ya kan? Jangan merasa bahwasanya kita ini bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita ini hebat. Kita ini punya prinsip. Pokoknya selesaikan sendiri. Tidak. Minta nasihat. Karena agama ini adalah nasihat. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Meminta nasihat itu merupakan sunnah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saling menasihati di antara kita. Baik. Kemudian berikutnya, adab yang berikutnya adalah fa iza marida fa'udahu. Apabila dia sakit, maka kita menjenguknya. Menjenguk. Ini merupakan hak sesama muslim. Bila kita memiliki waktu yang lapang untuk menjenguknya, maka kita harus menjenguknya. Ya kan? Membawakannya hadiah-hadiah, oleh-oleh, buah tangan, ya kan? Dengan oleh-oleh tersebut menggembirakan hatinya dan akhirnya dia cepat sembuh. Masya Allah. Betapa indahnya Islam ini apabila kita menerapkan dan mengamalkan ajaran agama kita. Kemudian yang terakhir adalah fa iza mata
fatba'hu. Apabila meninggal dunia, fatba'hu, ikutilah jenazahnya. Ikutilah jenazahnya di sini maksudnya adalah mengurus jenazah. Seorang muslim memiliki kemuliaan sejak mereka hidup sampai mereka meninggal dunia. Tidak boleh jasad kaum muslimin baik yang hidup ataupun yang mati untuk dicelakai, dicederai atau diacak-acak, tidak boleh. Ada orang yang bertanya kepada syekh, kepada seorang guru, bagaimana hukumnya seorang yang mendonorkan anggota tubuhnya setelah dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, misalnya dia memiliki ginjal, dia memiliki paru-paru, dia memiliki mata, dia mau donorkan, otomatis nanti dia akan dibelah, diacak-acak. Maka syekh menjawab, itu hukumnya adalah haram. Karena tubuh manusia itu bukan milik manusia itu sendiri, tetapi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita ini yang kita pakai ini pinjaman. Tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita acak-acak. Kita acak-acak, sudah diberikan kulit yang yang mulus, yang bersih, ini ditulis di sini. Ditato. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya orang yang meminta ditato dan mentato. Ar-Rasyam. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya orang yang merusak dirinya. Ataukah memakai obat-obatan atau zat tertentu yang bisa merusak tubuh. Ini dilarang dalam Islam. Memakai narkoba, minum minuman keras, makan makanan yang bisa merusak tubuh, ini dilarang dalam Islam. Karena tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kemuliaan. Orang muslim memiliki kemuliaan ketika mereka masih hidup sampai mereka meninggal dunia. Mereka hidup, hak-haknya harus dijaga, tidak boleh tumpahkan darahnya, hartanya tidak boleh dirampas. Memiliki hak-hak sesama muslim. Ketika mereka juga meninggal dunia, mereka masih memiliki hak, yaitu diurus jenazahnya. Fardu kifayah. Apabila tidak ada satupun yang mengurus jenazah, maka semua kaum muslimin akan menanggung dosa dari si mayit yang meninggal tersebut. Diurus jenazahnya. Bahkan Nabi SAW menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang melayat mengurus jenazah, akan mendapatkan qiratan. Orang yang mengurus jenazah sampai mengantarkannya ke kuburan mendapatkan qiratan. Nah, para sahabat bertanya, "Wamal qiratan ya Rasulullah? Apa itu qiratan?" Nabi SAW mengatakan, "Mislu jabalain al-azimain," seperti dua gunung yang besar. Pahalanya orang-orang yang mengurus jenazah. Luar biasa kan? Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengurus jenazah. Allahu a'lam bishawab. Inilah adab-adab Islam, hak sesama muslim yang harus kita tunaikan, yang mana menunjukkan bahwasanya keindahan agama kita ini, agama Islam ini akan semakin bersinar apabila kita berhias dengannya, itu dengan akhlak-akhlak Islami, adab-adab sesama muslim. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kebenarannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya berasal dari diri pribadi kita sendiri. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.